Nama Rizal Ramli kembali memicu polemik setelah sempat beradu pendapat dengan Menteri BUMN Rini Sumarno soal pembelian pesawat Garuda. Kini Rizal kembali memantik kontroversi. Program listrik 35.000 megawatt yang digagas Jokowi dan Yusuf Kala dan kini menjadi proyek Menteri Sudirman Said tidak ketinggalan disemprot Rizal. Rizal menyatakan bahwa target pengembangan listrik 35.000 megawatt itu harus direvisi. Sebab menurut Rizal target itu tidak realistis karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya target itu dipatok dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,6% per tahun. Semprotan Rizal itu ditentang oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman kukuh tidak akan merevisi target tersebut dan berkelit bahwa target tersebut adalah proyeksi kebutuhan listrik nasional hingga 2019. Tidak hanya Sudirman, Wapres Yusuf Kala pun ikut berkomentar terkait kritik Rizal tersebut. JK mengingatkan Rizal Ramli agar mempelajari dulu persoalan sebelum berkomentar. Namun seperti tidak memperdulikan teguran dan kritik yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, Rizal malah mengajak Kala untuk berdebat secara terbuka. Jika sudah begitu, akankah keberadaan Rizal memperkuat kabinet Jokowi? Ataukah sebaliknya, keberadaan Rizal justru kontraproduktif dalam kabinet Jokowi? Usai reshuffle, lingkaran dalam Presiden Joko Widodo justru semakin gaduh. Hadirnya Rizal Ramli dalam Kabinet Kerja Jokowi memancing kontroversi. Berulang kali kalimat kritik dilontarkan Rizal kepada sesama anggota Kabinet maupun Wapres Yusuf Kala. Apakah kehadiran Rizal Ramli justru menjadi kontraproduktif dalam Kabinet Jokowi? Untuk membahas hal itu sudah hadir di studio pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Dan kami juga akan mengundang Anda untuk ikut terlibat dalam dialog ini. Saya langsung ke Kang Gun-Gun, ini kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli. Di satu sisi kritik itu kan sebetulnya diperlukan untuk mengingatkan sebetulnya ada proses-proses yang mungkin harus diawasi, harus diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, ini tapi juga ini dilakukan kok tiba-tiba di depan publik nih, Kang Gun-Gun. Kita punya beberapa cuplikan pernyataannya, kita simak bersama sebelumnya. Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru komentar. Memang nanti masuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 pun bisa dibuat, tapi kita 35.000. Itu kebutuhan. Semuanya menteri harus paham dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Nah, itu sudah ditegur oleh Presiden. Pak Rizal seperti Gini, apa? kalau mau paham, minta Pak Yusuf Kala ketemu saya, kita diskusi di depan umum. Ya, kasih. Pak Menko, mohon maaf, tadi alasan Bapak. Masa Wapres debat dengan Menko-nya? Tinggal kita panggil aja Menko-nya, jelasin. Lah itu kan tidak etis juga itu. Tentu kan tak usah kita hiraukan yang gitu-gituan lah. Jadi sudah dipanggil ya Pak? Akan dipanggil ya Pak? Iya, nanti kita panggil. Pak, cara menertibkan aksi yang semacam ini bagaimana Pak? Ditegur dong. Dari presidennya atau dari Wapres? Oh, dua-duanya. Presiden sudah tegur. Bapak Bukan hanya itu, ngajar. Sampai itu ngajar bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana mempunyai pikiran yang baik. Ya, itu tadi pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Rizal Ramli. Apa yang terbaca dari pernyataan-pernyataan itu, Kang Gun-Gun? Ya, ini kalau kita perhatikan secara seksama, dua figur ini, Pak JK dan Pak Rizal Ramli, kan nampak pernyataannya ada satu problem di situ soal bagaimana membangun goodwill dan understanding, ya kan? Niat baik dan pemahaman bersama yang kemudian harusnya terbangun di antara Presiden, Wakil Presiden, dan tentu Menko serta menteri-menteri teknis di bawahnya. Dan ini sebuah kelaziman sebetulnya dalam konteks sistem presidensial. Seluruh menteri teknis dikoordinasikan oleh Menko, dan Menko punya ketaatan loyalitas kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Kalau dari perspektif komunikasi politik, Mas Rudi, ini sebenarnya pernyataan Pak Ridza Ramli, kritiknya ini sudah masuk kategori agresi komunikasi. Pernyataan yang tadi untuk meminta debat itu ya? Pernyataan untuk meminta debat, dan kemarin 1 hari setelah dilantik melakukan kritik yang sangat fundamental ya soal Garuda dan soal pembangkit listrik ini. Ini sebenarnya biasa kalau itu dilontarkan oleh orang di luar kekuasaan. Ya. Jadi ini soal prosedur, soal etika berkomunikasi. Maksud saya begini, agresi itu dalam konsep Dominic Infante ya, itu kan terbagi jadi 2. Satu soal selalu keinginan berdebat, terutama dalam topik-topik kontroversial. Yang kedua adalah soal agresivitas verbal. Ada 2 ya. Jadi biasanya kalau kemudian keinginan berdebat ini positif karena menyangkut hal-hal yang supaya lebih jelas. Kemudian agresivitas verbal biasanya menyerang ide, gagasan, konsep, bahkan kehormatan orang lain untuk sebenarnya verifikasi nalar. Dan itu juga positif. Nah, masalahnya adalah Mas Rudi, itu dilakukan oleh siapa? Dan konteks waktunya seperti apa? Contoh misalnya, sekarang yang dilakukan kritik itu dilakukan oleh seorang Ridza Ramli yang notabene baru dilantik dalam sebuah momentum yang sangat politis, yaitu reshuffle kabinet yang pertama kali di pemerintahan Jokowi. Artinya ada reposisi Pak Ridza Ramli dari orang di luar kekuasaan menjadi bagian dari kekuasaan, sehingga seorang Ridza Ramli harusnya memahami konteks posisi itu, yakni dia harusnya membicarakan seluruh ide gagasan kritis dia sekarang melalui kanal rapat kabinet. Artinya dia harus mengubah caranya sebetulnya. Kalau biasanya dia akan bicara di depan publik apapun yang dia rasakan dan dia pikirkan. Ini dengan posisinya sekarang dia harus mengubah cara itu maksudnya. Iya, karena konsekuensinya sebagai bentuk penerimaan dia ketika dia diminta dan bersedia untuk menjadi bagian dari kabinet. Kan itu kan sebenarnya. Itu ada bagian ada semacam aturan ikutan ya, ketika dia bersedia artinya dia juga harus mengubah dirinya sebagai seorang kritikus di luar kabinet sebelumnya. Iya, mengubah gaya lebih tepatnya, terutama pada saat proses interaksional dalam konteks komunikasi. Seperti Mas Rudi misalnya biasa menjadi pegiat di luar, dan suatu saat misalnya diminta masuk ke dalam kekuasaan, tentu kan harus beradaptasi dengan birokrasi, apalagi ini satu birokrasi yang sedang dalam sorotan perhatian publik. Ingat, masuknya Pak Ridza Ramli adalah di momentum reshuffle, dan ekspektasi publik pada saat reshuffle itu apa? Bukan lagi bubble issue kan, bukan lagi perbincangan, bukan lagi wacana, tapi inginnya adalah peningkatan optimalisasi kinerja birokrasi. Dalam konteks ini yang kemarin secara simbolik dilakukan semacam reposisi dan reshuffle itu adalah terkait dengan jabatan Menko. Ini kan menjadi sebenarnya pesan yang sangat eksplisit bahwa Jokowi menginginkan ada fungsi koordinasi yang berjalan jauh lebih optimal. Menko Polhukam diganti, kemudian misalnya Menko Perekonomian dan lain-lain, termasuk juga Menko Maritim. Nah, Ridza masuk menjadi Menko Maritim, dan ini adalah bagian dari upaya Jokowi untuk mengubah, memperbaiki, meningkatkan fungsi koordinasi di dalam pemerintahan. Tapi awal-awal pekan ini menunjukkan bahwa harapan bahwa ini akan lebih baik justru kayaknya jauh panggang dari api ya. Saya agak khawatir ketika niatnya baik dan kritiknya secara fundamental sebetulnya bisa diapresiasi, tetapi cara dan prosedurnya keliru, itu bisa melahirkan semacam backfire ya bagi pemerintahan Jokowi sendiri gitu. Ini melalui sambungan telepon saat ini sudah ada Hendrawan Supratikno dari PDIP. Pak Hendrawan. Halo Pak Rudi. Halo, selamat pagi Pak Hendrawan. Di studio juga ada Pak Gun-Gun Haryanto ya. Selamat pagi Bro. Pagi Pak Gun-Gun. Pak Hendrawan, ini terkait apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli, bagaimana Anda dan PDIP melihat? Ya tentu ini menarik ya jadinya. Menarik karena di tengah-tengah harapan publik, mana ini revolusi mentalnya Pak Jokowi? Pak Rizal Ramli menempatkan posisi di situ. Jadi sekarang publik menerima Pak Rizal Ramli sebagai gambaran dari revolusi mental begitu. Sesuatu yang baru. Jadi ini saya kira positioning yang dipilih oleh Pak Rizal Ramli.
Anda setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli, Pak Hendrawan? Jadi Pak Rizal Ramli memposisikan diri sebagai representasi dari revolusi mental, mencairkan kebekuan birokrasi, mencairkan sesuatu yang sifatnya rutin, ya. Ini kan masyarakat sedang menunggu-nunggu ini. Pak Hendrawan, kalau menurut saya yang dilakukan oleh Pak Rizal Ramli itu bukannya mencairkan situasi, tapi memanaskan situasi sebetulnya. Loh, tetapi kan masyarakat sekarang memiliki ekspektasi yang luar biasa. Masyarakat berharap, oke, ini ada revolusi mental, tolonglah ditunjukkan revolusi mental itu dalam bentuk apa begitu, ya. Karena yang dilihat oleh masyarakat, rutinitas berjalan seperti biasa, seremoni-seremoni terus-menerus berlangsung. Ya, jadi seperti gayanya Gus Dur ini. Pak Rizal Ramli mencairkan kebekuan, memberikan macam shock terapi begitu. Ya. Ini memang kalau menurut Anda ini kan Pak Rizal juga ada pada saat zamannya Pak Gus Dur ya. Apakah cara-cara seperti ini yang menurut Anda lebih baik artinya ke depannya atau bagaimana? Oh tidak, tentu soal lebih baik atau tidak itu berbeda ya. Tetapi dengan demikian di benak publik sekarang, kalau ini kan teori marketing saja, ya. Posisi Pak Rizal Ramli dipandang inilah figur ya yang mampu mencairkan tadi kebekuan, menawarkan pilihan-pilihan baru, ya. Kemudian figur alternatif begitu jadinya. Oke, baik Pak Hendrawan, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Kang Gun Gun, kita jeda sebentar.